Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, this is the second video of the discussion related to the consolidated income tax issue. So now we are moved to the next one. This is the procedure about tax allocation when the separate tax return are filed. Okay, so things that we're going to discuss here about the concept in tax allocation and also the reporting of tax expenses under cost and equity method. So, ketika perusahaan ya mengisi SPT yang terpisah begitu, nah company ini juga menggunakan dua metode cost dan juga equity method. Right, so intercompany income yang accruals dan juga dividend transfer must be considered in computing income tax expense. Jadi income dan juga dividen ya itu juga harus menjadi bahan pertimbangan dan harus diperhitungkan gitu ya. Nah, the impact depends on the level. Jadi pengaruhnya terhadap apa? Depend on level of ownership and the failing status of the company. Jadi ada apa aja yang di situ juga berpengaruh level of ownership dan juga status of the company. Because corporation generally are permitted to deduct 80% of the dividend received. Nah, jadi perusahaan ini diizinkan untuk mengurangi 80% dari dividen yang diterima. Nah, kalau misalnya ya itu sebenarnya mereka diberikan ditagih gitu pajaknya pada rate yang sangat rendah. Jadi 20% dikali dengan marginal tax rate-nya. Nah, ketika investor dan juga investee ini mengisi a consolidated tax return ya atau SPT konsolidasi. Jadi kan dia nanti ada SPT laba ya consolidated income tax return. Kalau ini kan ketika dia mengisi SPT konsolidasi, nah intercompany dividends and income are eliminated in determining taxable income. Ya. Jadi dalam hal ini dibutuhkan yang namanya perbedaan waktu nih dari pengakuan beban pajak penghasilan itu, jadi muncul yang namanya di situ adalah deferred income tax. Nah nanti kita bahas. Nah sekarang kita lihat yang deferred tax accrual. Nah jadi deferred tax accrual, even though we not need the deferred tax accrual because even though the temporary difference occur between recognition of investment income of investor and realization through dividend transfer. Jadi maksudnya di sini adalah deferred tax accrual itu tidak dibutuhkan walaupun adanya perbedaan yang secara temporer begitu ya yang terjadi antara pengakuan investment income oleh si investor dan juga realisasinya dan melalui dividen transfer dari si investee gitu. Nah, so note that temporary timing differences between recognition of, jadi ada ini ya, ada semacam period begitu ya, ada berbeda waktunya antara pengakuan revenue, expenses, gain on losses dalam GAAP dan juga tax accounting itu mengarah kepada situasi di mana tax expense ini bisa berubah atau bisa shifted dari satu tahun ke tahun yang lainnya. Nah, shifting ini itu dinamakan dengan inter-period tax allocation. Nah, kapan consolidated tax return ini diisi? Itu ketika investor ini memiliki sekurang-kurangnya itu around 80% dari stok saham anak. Dari saham anak. Ya. Kemudian dia memilih untuk menggunakan a consolidated return. Kalau misalnya ya di sisi lain, kalau enggak ya berarti mereka menggunakan file yang terpisah, SPT-nya yang terpisah. Nah, if an investee file separate tax return, jadi kalau misalnya memang mereka menggunakan tax return atau SPT yang terpisah, maka the investor is taxed on the dividend received. Jadi investor ini ditagih pajaknya itu sebesar dividen yang dia diterima. Ya,
daripada dibandingkan dengan jumlah investment income yang dilaporkan gitu. Nah, the amount of tax expense-nya yang dilaporkan di investor income statement itu harus berdasarkan income dari operasionalnya dia atau sama dengan income recognition-nya dari intercompany investment-nya. Okay, so let's have a look at the tax expense under the equity method. So if the investment is reported using equity method and separate tax return are filed, dibilang kan, jadi kalau misalnya this one, jika investment is reported using equity method, kemudian separate tax return itu diisi gitu ya. Nah, investor ini melaporkan share-nya of the invested income in the income statement, tapi dia melaporkan only its share of the invested dividend. Jadi ini, the investor report its share of the invested income. Jadi dia melaporkan sahamnya ya pada invested income dalam income statement, tapi reportnya only berapa porsinya yang dia terima. Ya, nah dalam tax return adalah only saham yang diterima dari dividennya gitu. Kalau misalnya di income statement kan dia biasanya men-share yang based on invested income, but on the tax return it's based on invested dividend. Nah, when the amount of invested dividend is different daripada earning gitu kan, nah ketika misalnya invested dividendnya ini berbeda, maka ada perbedaan ya yang muncul dan interpreted tax allocation-nya perlu dilakukan oleh investor. Nah, dalam situasi ini tuh deferred income tax itu must be recognized ketika adanya perbedaan nih. Jadi namanya pajak penghasilan tangguhan ya, itu namanya pajak penghasilan tangguhan. Ini deferred income taxes. Nah, itu must be recognized on the difference between, jadi harus diakui ketika adanya perbedaan equity method income yang dilaporkan oleh investor dalam income statement dan juga dividend income yang dilaporkan dalam tax return. Gitu ya. Jadi kalau dalam tax return berarti kan dia based on dividend income. Nah, berdasarkan standar akuntansi itu merequire bahwa investor reported income tax expense itu dikalkulasi jika investment income dari investor itu diakui dengan menggunakan equity method. Jadi itu benar-benar sudah diterima ya intinya. Nah, oleh karena itu investor tax expense ini dicatat terhadap kelebihan dari pajak yang benar-benar dibayarkan ketika pendapatannya investasi ini lebih tinggi daripada dividen. Ya, kemudian dicatat less than taxes actually paid when dividend are higher. Jadi kalau misalnya recorded at less than taxes yang benar-benar dibayar ketika dividennya itu lebih tinggi daripada pendapatannya. Nah, kalau dengan cost method, nah kalau misalnya dia melaporkan berdasarkan cost method, nah income tax expense-nya itu recorded by the investor on the investment income and the amount taxes actually paid are both based on dividend received. Jadi kalau income tax expense-nya itu dicatat oleh investor pada atas pendapatan investment-nya dan the amount of taxes actually paid, jadi jumlah pajak yang harusnya dibayar itu adalah berdasarkan dividen yang diterima oleh investee. Nah, no interperiod income tax allocation. Kalau dalam hal ini dia nggak ada interperiod income tax allocation ya, karena income is recognized in the same period. Jadi dia sama diakui begitu periodenya dalam financial reporting atau dalam untuk tujuan perpajakan. Jadi tidak ada temporary differences. Okay. So this is actually the resume of the type of investee. So this is equity method and cost method. So the computation of investor income tax expense related to income from the investee.
Jadi caranya dia di sini ya ordinary tax rate berapa, kemudian investor share of invested net income-nya berapa, kemudian dividend deduction. Nah, kalau sini berarti dividend received, ya kan, dikurang dengan dividend deduction. Now, let's have a look. Allocation of tax expense when a consolidated return is filled. Nah, a parent company and subsidiary, jadi induk dan anak perusahaan ini dia juga bisa mengisi namanya consolidated income tax return atau SPT laba konsolidasi. Ya. Nah, so for the subsidiary, dia to be eligible to be included in consolidated tax return, jadi at least 80% dari stoknya must be held by parent company atau combination company, ya kan, included dalam consolidated return. Nah, salah satu keuntungan mengisi consolidated. Jadi ketika ada consolidated return ini adalah salah satu keuntungannya bisa untuk mengcover losses of one company terhadap, jadi gini, kalau ada misalnya satu perusahaan yang rugi itu bisa di cover dengan profit dari yang lainnya gitu kan. Ya. In addition, dividends and other transfer between the affiliated companies. Nah, dan dividen dan other transfer between the affiliated company itu tidak ditagih pajaknya. Nah, oleh karena itu tax payment dalam jadi tax payment dalam the tax payment on profit, dalam profit itu dari intercompany transfer itu bisa ditangguhkan ya sampai benar-benar realize kepada non affiliate itu kan, karena kan sebelumnya kan kita sudah bahas juga kalau sebenarnya laba itu yang diakui itu adalah yang kepada non afiliasi gitu kan. Nah, jadi tidak kalau misalnya tidak terjadi di dalam itu tidak harus dieliminasi. Nah, diakui kapan? Ketika misalnya memang terjadi dengan non afiliasi. Nah, it's 6 hours. Okay. So now, so if the company fill these separate return, okay, so when the separate return are filled, ya, jadi kalau misalnya SPT terpisah begitu diisikan, the selling company is required to pay tax on the intercompany profit. It has recognized whether or not the profit are realized dari consolidated point of view. Jadi jika misalnya separate return-nya diisikan atau begini, maka the selling company itu dia diharapkan untuk membayar pajak yang berkaitan dengan intercompany profit. Jadi dia tidak melihat apakah sudah direkognize atau enggak. Jadi filling a consolidated return also make it possible to avoid limits on the use of certain item. Jadi ini juga ini yang mempengaruhi juga. Nah, jika misalnya masing-masing perusahaan itu tadi dia ngisi SPT terpisah, maka setiap perusahaan yang akan dikenakan pajak atas keuntungan maka setiap perusahaan akan dikenakan pajak nih, ya kan? Itu kan maksudnya kan dari penjualan antar perusahaan. Nah, kalau misalnya sebenarnya fokus pada SPT yang terpisah atau separate return itu adalah pada transaksi perusahaan yang terpisah. Jadi dia tidak mempertimbangkan apakah keuntungan antar perusahaan itu sudah direalisasi atau belum dari sudut pandang konsolidasi. Nah, oke. So, nah, jadi pemilihan dalam penggunaan consolidated income tax return itu juga sebenarnya ada beberapa keterbatasan gitu ya, ada beberapa kekurangan. Nah, when an election is made to include a subsidiary in the consolidated return. Nah, ketika misalnya dia memilih memasukkan subsidiary dalam consolidated return, the company cannot file separate tax return in the future. Jadi perusahaan tidak bisa mencatat separate tax return
masa yang akan datang unless dia menerima approval dari Internal Revenue Service. Nah, jadi the subsidiary tax year itu also must be brought into conformity dengan parent tax year. Jadi harus ada conformity dengan tax dari si parent yang dicatat oleh subsidiary ini. Nah, jadi sebenarnya dalam mempersiapkan consolidated tax return ini, itu sebenarnya juga banyak sekali kesulitan begitu sebenarnya ya ketika banyak jumlah perusahaan yang tergabung di dalamnya. Kemudian juga ada complex ownership kayak kemarin itu kan arrangement-nya juga berbeda. Yang kemarin itu kita sebelumnya kan dibahas yang complex ownership yang bisa jadi dari anak, kemudian dia punya induk punya perusahaan anak, kemudian anak juga punya perusahaan lagi begitu kan. Kemudian ketika kepemilikan saham induk juga dimiliki oleh anak, kemudian di-acquire lagi oleh induk. Nah, itu kan complex ownership. Nah, but a consolidated tax return will portray the company included in the return. Jadi, tapi consolidated tax return ini kan sebenarnya gunanya ya seolah ini sebuah satu single legal entity, gitu kan. Jadi semua intercorporate transfer of goods and services atau dividend itu dieliminasi dan single income tax itu bisa di figure out, bisa dideteksi begitu ya atau diketahui ketika consolidated return-nya itu disiapkan. Nah, sekarang consolidated company ini juga need to prepare separate financial statement untuk non-controlling shareholder-nya dan juga creditor kan, because only a single income tax amount it's determined for the consolidated entity ketika consolidated tax return-nya itu diisi gitu kan. Nah, jadi ada income tax expense itu must be assigned kepada individual company yang termasuk ke dalamnya gitu kan. Nah, bagaimana consolidated income tax amount ini dialokasikan kepada individual company itu bisa mempengaruhi jumlah income jumlah yang dilaporkan dalam income statement antara consolidated entity dan juga separate company. Jadi ketika subsidiary itu kurang dari 100% dimiliki oleh induk, ya, maka income tax expense-nya assign kepada subsidiary reduce jadi yang proportionally itu mengurangi subsidiary income. Kemudian itu assign kepada parent dan juga non-controlling interest. Jadi oke. Nah, tapi ada di sini ya reasonable approach sebenarnya untuk mengalokasi consolidated income tax expense antara perusahaan ya berdasarkan kontribusinya to income before tax gitu. Nah, jadi contohnya misalnya di sini adalah PLS product on 80% of the stock special food purchase a book value, kemudian and two companies elect to file, dia memilih untuk menggunakan atau mengisi consolidated tax return. PLS product report operating earning before tax 140, excluding income from special food, ya kan? Dan special food report income juga before tax-nya 50.000. Nah, kalau misalnya corporate tax rate-nya 40%, maka consolidated income tax-nya itu adalah 190 dikali dengan 0,4. Jadi 190 itu dari mana? Dari yang totalnya berdua ini ya kan. Nah, jadi dapetnya segitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat dari, ya kita juga bisa nilai satu-satu nih yang si PLS misalnya sini kan. So you can see from this one. Jadi kita mau lihat alokasinya kan. Nah, misalnya ada 140.000 yang tadinya punya si PLS, we divided with 190 and times 76.000. Jadi ini income taxes-nya. Tuh. Jadi alokasinya berarti 56 untuk yang PLS dan special food itu adalah 20.000. Nah, bagaimana dengan untuk yang non-controlling interest? Okay. So, berarti itu around 20% kan.
Nah, berarti kan special food income before tax itu dia adalah 50.000 tadi ya, 50.000. Kemudian yang di-assign kepada special food income tax expense-nya itu adalah 20.000. Berarti sisanya itu 30.000 net income-nya dan dikalikan dengan proportion dari si non-controlling interest. So, income that we assign to non-controlling interest will become $6,000. Oke. Nah, ini adalah consolidated income statement, itu akan muncul seperti ini nantinya. Jadi akan ada consolidated operating income ya 150, kemudian dikurangi dengan income tax expense 76. Jadi sisanya itu adalah untuk dikurangi pada non controlling dan sisanya nanti akan dicatat. Jadi total income to controlling interest itu will be 108.000 ya. Nah, now let's move to this one. All right. So this is tax effect of unrealized intercompany profit elimination. Nah, the income tax effect dalam unrealized intercompany profit elimination ini benar-benar based on or depend on apakah si company dalam suatu entitas konsolidasi itu mencatat consolidated tax return atau separate tax return. Apakah dia mau mengisi dalam SPT-nya misalnya konsolidasi atau terpisah begitu kan? Nah, bagaimana kalau kita lihat pertama itu unrealized profit when a consolidated return is filled. Jadi intercompany transfer itu kan dieliminasi dalam menghitung misalnya net income dan juga jadi intercompany transfer are eliminated. Jadi itu in computing both consolidated income dan juga taxable income ketika si consolidated tax return ini dicatat atau diisi. Jadi only sales outside the consolidated entity yang hanya di recognize both untuk taxes dan juga untuk financial reporting purposes. Because profit or tax in some period, they are recognized for financial reporting purposes, so no temporary difference arise. No additional tax will be accrued or needed to prepare the consolidated financial statement. Okay. Nah, so we move to the unrealized profit when a separate return are filed. Jadi katanya di sini maksudnya di sini adalah misalnya jika ya masing-masing perusahaan dalam entitas konsolidasi itu dia mengisi namanya separate income tax return ya kan, kalau separate income tax return berarti kan ketika dia mengisi SPT terpisah maka setiap perusahaan itu nanti akan dikenakan pajak nih atas keuntungan dari penjualan antar perusahaan ya, so the company will be taxed individually on the profit from the intercompany sales. Nah, so what is going to be the focus of the separate tax return? Jadi apa yang menjadi fokus pada SPT terpisah ini? Itu adalah dia fokus kepada transaction of separate companies, ya transaksi perusahaan yang terpisah. Kemudian dia tidak mempertimbangkan juga nih apakah keuntungan antar perusahaan itu sudah direalisasi dari sudut pandang konsolidasi gitu. Jadi itu yang perbedaannya. Nah, oleh karena itu kan dia ada keuntungannya dari penjualan antar perusahaan. Jadi keuntungan dari penjualan antar perusahaan itu dikenai pajak pada saat transfer antar perusahaan itu terjadi. Jadi nggak ada nunggu lagi ada penjualan atau enggak ke non-afiliasi itu. Nah, this one I highlight. I'm going to highlight this one. So there's a profit from intercompany sales is taxed when the intercompany transfer occur without waiting confirmation through sales of to the non-affiliate. Itu. Nah, for consolidated reporting, financial reporting purposes, however, unrealized intercompany profit. Jadi, tapi kalau misalnya untuk tujuan pelaporan keuangan konsolidasi kan keuntungannya itu belum direalisasi, keuntungan perusahaan yang belum direalisasi itu nanti kan dieliminasi. Nah, jadi walaupun perusahaan yang terpisah membayar pajak atas keuntungan antar perusahaan yang belum direalisasi, nah nanti beban pajak itu terkait dengan keuntungan antar perusahaan yang
belum direalisasi itu harus dieliminasi. Nah, dalam penyusunan laporan keuangannya, kalau dalam jadi nanti dia harus dihapuskan gitu kan. Nah, so the difference, jadi adanya difference antara timing of income taxes, jadi adanya perbedaan waktu ya dari pengakuan beban pajak penghasilan itu. Nah, itu muncullah yang namanya deferred income tax atau pajak penghasilan tangguhan gitu. Nah, contohnya misalnya di sini adalah special food sales inventory costing 23,000 kepada Peerless Product ya senilai 28.000. Ya kan? Jadi dia menjual persediaan dengan biaya perolehannya 23.000, kemudian ya kepada PT Induk gitu kan ya, inventory costing-nya 23 nih, dia menjual dengan 28.000. Kemudian belum ada yang terjual nih sebelum akhir tahun. Ya, so none is resolved before year end, so the entry will be try to eliminate adalah berarti sales di debit senilai 28.000, kemudian cost of goods sold ya senilai 23.000 dan inventory-nya itu senilai 5.000. Ya kan? Nah, jadi ini untuk eliminasi intercompany upstream sale nih. Nah, income assigned to special food shareholder itu reduced by 5,000 ya. Jadi kan laba yang dialokasikan ke pemegang saham yang anak ini kan dia berkurang nih sebesar 5.000 karena adanya ayat jurnal di sini kan. Ya enggak? Nah, penyesuaian atas beban pajaknya itu juga diperlukan dong dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasiannya. Kalau PT anak mengisi SPT terpisah, kalau dia mengisi ini separate return, tax return. Nah, jadi kalau misalnya tarif pajak perusahaannya atau corporate income tax rate-nya adalah 40%, ya, maka jadi akan dibutuhkan namanya ayat jurnal eliminasi yang menyesuaikan beban pajak penghasilan entitas konsolidasinya itu lebih rendah nanti. Coba kita lihat ya. Jadi nih, with 40% in corporate income tax rate, the following consolidation entry adjust the income tax expense dalam consolidated entity. Jadi dia kan 5.000 tadi kan, dikali dengan corporate income tax rate. Sehingga itu nanti akan mengurangi kan ya, reduction of reported profit. Jadi dia akan mencerminkan adanya pengurangan pelaporan laba di situ. Nah, jadi ini kita catatlah namanya tax expense will be eliminated on unrealized intercompany profit. Deferred tax asset di debit atau aset pajak tangguhan gitu ya bahasa Indonesianya, dan deferred tax expense di credit. Oke. Beban pajak penghasilan ya. Nah, jadi the debit to the deferred tax asset. Nah, debit dari deferred tax asset ini itu mencerminkan adanya pengaruh pajak atas perbedaan temporer karena laba yang dilaporkan dalam laba rugi itu dan yang dilaporkan dalam SPT terpisah oleh perusahaan dalam entitas konsolidasi. Nah, oke, jadi dibilang di sini adalah jadi consistent with the treatment accorded to other company differences. Ini maksudnya konsisten dengan perlakuan yang diharuskan atas perbedaan temporer, maka pengaruh pajak tersebut itu dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan konsolidasian gitu kan, itu nanti dimasukkan sebagai aset gitu. Nah, kalau misalnya keuntungan antar perusahaannya diekspektasi akan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi di tahun berikutnya, maka aset tangguhan itu diklasifikasikan sebagai aset lancar nanti. Itu jadi di sini yang perlu di-highlight teman-teman ya. Nah, gitu. Okay. So now we're going to have a look ilustrasi atau contoh begitu ya. Bagaimana keuntungan belum direalisasi di SPT terpisah. Nah, jadi ini adalah perlakuan pajak penghasilan pada saat PT anak dan juga induk atau si Peerless Special ini mengisi SPT terpisah dengan separate tax return. Nah, asumsinya adalah apa? Peerless own 80% of special food common stock purchased at book value. Kemudian during 20x first, special food purchase inventory for 23,000 and then sell it to Peerless 28,000, ya kan?
Nah, Payless continue to hold the entire inventory. Jadi dia masih memegang inventory itu gitu ya, masih memiliki seluruh persediaannya itu pada akhir tahun. Nah, kemudian the effective combined federal tax, jadi tarif pajak federal dan juga negara bagian efektif untuk PT Induk Anak itu adalah 40%. Oke, special food pay dividend. Nah, walaupun neraca saldo dari si special food ini itu dia memasukkan laba sebelum pajak itu kan sebesar 50.000 kan, ya enggak? Dan beban pajaknya itu berarti menjadi 20.000. Nah, oleh itu laba bersih konsolidasi dan laba yang dialokasikan ke si pemegang saham yang non controlling itu didasarkan kepada realized net income. Misalnya pada realized net income. Jadi kita lihat di sini ya. Pertama tadi kan dia punya net income 50.000 gitu kan. Kemudian itu alokasinya yang kedua dia ditambah kembali. Jadi laba bersihnya itu 30.000, kemudian ditambah kembali dengan beban pajak penghasilan 20.000 gitu kan, sehingga dapatlah laba si special food ini sebelum pajak. Nah, unrealized profit on upstream sale itu ada 5.000 tadi kan, so special food realized income before tax will be 45,000 jadinya. Nah, kemudian juga ada income tax on realized income tadi yang 18.000 di sini ya. Nah, di sini 40%-nya ya dikalikan sehingga dapat 18.000. Nah, berikutnya sehingga dapatlah namanya laba bersih dari yang direalisasi oleh si PT Anak atau si Special Food ya kan. Nah, laba bersih yang direalisasi oleh Special Food ini tuh dialokasikan ke siapa? Pertama ke controlling interest nih 80%. Kedua ke non controlling interest, sisanya 20%. Sehingga dapatlah ini totalnya. Gitu ya. Nah, jika misalnya si Fearless ini, jadi dia mau jadi if Fearless account for investment menggunakan fully adjusted equity method, jadi dia harus mencatat entry ini. Pertama, ketika dia invest dulu nih, special food 24.000 gitu kan, jadi dia mencatat 80% share-nya dia. Jadi kalau menggunakan equity method, so you have to familiar with this, okay? Kemudian record Fearless 80% dividennya dia gitu kan, senilai 24.000 ya, pendapatannya dari perusahaannya itu 24.000. Nah, Peerless also defer an 80% share of unrealized profit. Jadi yang 5.000 yang unrealized profit itu dikalikan dengan jadi dia kan sisanya tuh jadi kan 40% taxes ya. Jadi itu lebihnya itu adalah 60%. Jadi defer Peerless yang berkaitan dengan unrealized gross profit-nya itu sehingga menjadi nilainya adalah dari 3.000 itu dikalikan dengan 80%. Ya. Sehingga dicatat sini. Di eliminate kita mengeliminasi unrealized gross profit ya dari inventory yang dibeli dari si special food. Nah. So to prepare the basic consolidation entry, we have to analyze the book value special food equity account. Kemudian 80% share yang dimiliki oleh Peerless dan juga 20% dimiliki oleh si non-controlling shareholder. Ya. Nah, ini kan return earning diketahui di sini tadi dia coba kita lihat di sini. Jadi dia itu kan tadi dia punya dividen ya, dividen juga senilai 30.000 ya kan. 10.000 di sini, kemudian itu dialokasikan. Net income-nya juga tadi yang di realize yang sudah dikurangi ya tadi kan. Jadi kan should be 50 kan. Sangat 30. Nah, ini dividennya ketahui juga 30 ini nanti dialokasikan ke sini. Sehingga dapatlah nilainya yang ini. Nah, bagaimana dengan adjustment basic consolidation entry-nya? Itu kan ada yang 30.000 tadi, itu kan 24 dan 6.000 gitu kan. Nah, gross profit-nya will be deferred senilai 4.000 dan juga 1.000 di sini. Nah, ini tadi kan kita sudah hitung ya di atas ya, 1.600 itu dapatnya dari mana? I think we found it here before.
Nanti teman-teman lihat lagi ya. Kalau ada yang mau tanyakan silahkan nanti disampaikan. Nah, so um, so this is a deferred gross profit. Ya, jadi yang 5.000 tadi ya, dia kan 5.000 tadi ya. Kemudian ini dibagi, ya dialokasikan. Kemudian ini yang tadi dia dapatnya 2.000 ya, 2.000 ya perbedaannya. Itu juga dialokasikan ya nilainya. Nah ini yang 20.000 ya 2.000. Kemudian we got income that has been eliminated, so it will be to be eliminated. Jadi ending book value-nya itu adalah di sini juga diketahui tadi kan 60.000 dan 24.000. Kemudian deferred gross profit-nya dari 5.000 itu dialokasikan juga. Itu juga dengan deferred tax on deferred profit. Oke. Jadi book value calculation form the basis untuk basic consolidation entry, tapi PLS share net income, income dan juga investment itu harus disesuaikan dalam penggunaan dengan mengaplikasikan equity method, ya kan? Ya. Okay. So this is the consolidation entry, ya kan? So this is based on this thing, so we know it already, right? Okay. Now this is for controlling interest around I think there's a mistake in here. It should be 59.000 tambah 400. Jadi 59.400 ya. So this one should be 59.400 I guess. So that's why the amount here is 59.400. Okay, so please note it for this one, right? So this is a the account illustration how the entry will be eliminated to balance, right? So when the acquisition they invest around 240 ya investment dalam special food yang di-acquire oleh si Peerless kan. Kemudian dia net income 80% ya. Kemudian di-eliminate sehingga ini zero. Kemudian juga income from special food take up 24,000 and the ending balance become jadi ini adalah 8% dividend defer ya net of tax-nya. Okay. Nah, eliminate inventory purchase dari special food itu juga sales di debit, cost of goods sold, dan inventory di credit. Kayak tadi ya, ini mirip ya. Kayak yang tadi. Okay. Right, so now let's have a look at this one. So this is subsequent profit. Jadi maksudnya ini adalah realisasi keuntungan ya di periode berikutnya. Jadi subsequent profit realization ketika separate return or atau diisi. Nah, pada saat si keuntungan antar perusahaan itu belum direalisasi nih ya, kalau pada akhir periode, kemudian dia diakui pada periode berikutnya gitu maksudnya. Jadi pengaruh pajak dari perbedaan temporer itu juga harus dihitung lagi. Nah, kalau misalnya pajak penghasilannya diabaikan atau di-ignore, maka entry-nya akan seperti ini, digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember. Jadi kita mengasumsikan bahwa si PT Anak ini dia memiliki keuntungan persediaan yang belum direalisasi nih pada pembukuannya di tanggal 1 Januari tahun kedua gitu, dan persediaannya itu dijual kembali nanti di tahun berikutnya gitu ya, di tahun yang ya masih ada begitu stoknya ya. Nah, ini jadi eliminate beginning inventory-nya, investment special food 4.000 ya, kemudian controlling interest cost of goods 5.000. Nah, di lain pihak jika misalnya memperhitungkan tarif pajak yang 40% nih, maka jurnalnya kayak gini. Pertama itu harus ini ya 5.000 dikurangi dengan 2.000 dulu ya, kan tadi kan kita udah hitung tuh 2.000 dapat yang untuk penghitungan ini ya pajaknya kan. Nggak dapatlah sisanya kali 80. Kemudian juga yang 600 juga gitu tuh. Dapatnya dikurangi dari 2.000 untuk yang controlling kan. Nah, 2.000 itu berarti kan dari 5.000 dia akan 40. Sehingga dapatlah catatan begitu ya. Deferred tax expense sendiri adalah 2.000. Gitu.
Berarti berarti kalau misalnya dia dikurangi 2.000, berarti tinggal berapa yang sebenarnya belum direalisasi itu dia sebesar 3.000. Jadi bukan 5.000 yang dialokasikan ke pemegang saham pengendali dan non pengendalinya, ya kan? Karena kan dari 3.000 nih. Nah, jadi beban pajak yang sebesar 2.000 itu tuh diakui tujuannya apa? Itu tujuannya untuk pelaporan keuangan di tahun 20X2 itu walaupun dia keuntungan antar perusahaannya 5.000 yang dilaporkan oleh si subsidiary gitu kan ya, dan dalam SPT terpisahnya, dan dia membayar pajak itu senilai 2.000 nanti atas keuntungannya di tahun 20X1. Ya maksudnya ya. Nah, jadi jurnal itu tuh sebenarnya untuk mengakui beban pajak ya dalam laporan laba rugi konsolidasian di tahun yang sama dengan pengakuan dari laba rugi sudut pandang konsolidasi. Jadi nggak ada sih penyesuaian ini ya, nggak ada penyesuaian kertas kerja atas akun aset pajak tangguhan yang diperlukan di tahun 20X2 karena aset pajak tangguhan itu dia hanya dimasukkan ke dalam kertas kerja konsolidasi aja. Nah, tapi tidak ada pembukuan kedua perusahaan, jadi akun tersebut itu tidak terbawa pada tahun 20X2. Jadi it's not carry over 20X2. Okay, so now let's move to the next one. It's become a consolidated earning per share, laba per saham yang konsolidasi. Jadi in general, dia bilang kan, consolidated earning per share ini is calculated in the same way as earnings per share is calculated for a single corporation. Jadi sebenarnya basically dia tuh sama cara menghitungnya dengan laba per saham untuk perusahaan yang tunggal gitu kan. Nah, consolidated earning per share is based on income attributable to the controlling interest. Jadi maksudnya adalah laba per saham dasar konsolidasi itu sama dengan laba bersih konsolidasi yang tersedia untuk si pemegang saham biasa induk gitu kan. Jadi dia setelah mengurangi dividen kan, kemudian dibagi rata jumlah saham biasa induknya itu yang beredar selama periode tersebut gitu kan. Nah, bagaimana penghitungan dari laba per saham konsolidasi itu tuh sebenarnya lebih rumit ya. Jadi kontribusi anak perusahaan dia terhadap terhadap IPS ini itu dia berbeda dengan kontribusinya terhadap laba bersih konsolidasi karena dia ada perbedaan asumsi yang lebih this one ada different underlying assumption katanya di sini. Nah, jadi maksudnya adalah jadi maksudnya gini, persentase kepemilikan yang dimiliki di dalam entitas konsolidasi dan juga total laba ya dari anak perusahaan yang ada gitu untuk pemegang saham biasa itu dapat berbeda juga. Jadi ketika dalam penghitungan laba per saham itu persentase kepemilikan induk itu seringkali berubah. Kalau misalnya obligasinya itu bisa dikonversi. Jadi kalau ada convertible bond misalnya nanti ya, dan saham preference-nya itu juga dapat dikonversi kayak convertible preferred stock misalnya dari anak perusahaan, itu nanti diberlakukan sebagai saham biasa dan opsi begitu serta waran juga kepada anak seakan-akan itu nanti telah dilaksanakan. Nah, jadi laba anak perusahaan yang tersedia untuk pemegang saham biasa itu dapat berubah kalau misalnya obligasi dan saham preferennya itu diberlakukan sebagai saham biasa untuk tujuan penghitungan consolidated earning per share. Jadi beban bunga atau dividen preferennya kalau misalnya jika jika misalnya udah dikurangi jadi harus ditambahkan kembali gitu kan penghitungan laba anaknya itu untuk pemegang saham biasa. Kalau misalnya ya kalau misalnya dianggap sebagai saham biasa gitu. Nah, bagaimana dengan penghitungan laba per saham dari Dilution konsolidasi ini gitu kan. Jadi how to compute the diluted consolidated earning per share. Nah, so the parent share of consolidated net incomes normally is the starting point katanya. Starting point in the computation of diluted consolidated EPS. Nah, kemudian dia adjusted for the effect of parent subsidiary dilutive security. Jadi informasinya itu be like this. Diluted consolidated EPS itu pertama ini adalah parent share ya. Jadi
formula ini sebenarnya dia menunjukkan ini ya, penyesuaian atas laba bersih konsolidasi dan juga saham biasa induk yang beredar yang diperlukan untuk apa? Untuk menghitung nanti berapa diluted consolidated EPS. Nah, sebenarnya jadi kita coba lihat ya kalau misalnya contohnya. Ya. Jadi secara umum sebenarnya kayak securities gitu kan ya, jadi surat berharga dari induk itu dapat dikonversi atau ditukar jadi menjadi saham biasa induk. Jadi harus dimasukkan nanti ke dalam saham yang beredar jika bersifat dilusi. Nah, ketika obligasi itu bisa dikonversi, itu dianggap sebagai saham biasa, dan saham biasanya tambahan itu dimasukkan ke dalam denominatornya nanti kan, dalam denominatornya, maka penghematan bunga dari pajak itu harus ditambahkan kembali ke dalam pembilangnya atasnya. Nanti kita lihat kalau ada contohnya. Nah, dividen untuk saham preferen ini dia terus diklasifikasi sebagai saham preferen dikurangi dari pembilangnya, kan? Dan untuk dividen saham preferen yang tidak dikurangi jika saham preferen itu dianggap sebagai saham biasa. Oke, jadi sebenarnya ada dua adjustment gitu ya, ada dua penyesuaian begitu dalam pembilang yang numeratornya itu terkait dengan jumlah laba anak perusahaan yang kita masukkan ke dalam penghitungan LPS ini. Pertama itu adalah the parent's portion of subsidiary income available to common shareholder adalah deducted, so adjusted income number can be substituted. Jadi maksudnya bagian induk perusahaan atas laba anak perusahaan yang tersedia untuk pemegang saham itu dia biasa dikurangi. Jadi sehingga bisa disubstitusi dengan angka laba yang disesuaikan. Jumlah yang dikurangi dari laba bersih konsolidasi itu dihitung dengan mengalihkan persentase kepemilikan induk tadi berapa atas saham biasa anak yang beredar gitu kan. Dan dengan laba perusahaan anak. Nah, itu juga dikurangi, itu sebenarnya setelah dikurangi dengan dividen. Nah, and then kontribusi anak perusahaan dia terhadap LPS dilution ini itu dihitung dengan apa? Dengan mengalihkan jumlah lebar saham si anak yang dimiliki induk. Oke, so probably kalau misalnya teori ini mungkin nggak kebayang ya kan sama teman-teman, bisa nanti akan coba carikan contohnya. Ya. Jadi dikatakan di sini bahwa occasionally dia bilang. Jadi sebenarnya jarang sebuah anak perusahaan itu diperbolehkan untuk menerbitkan hak, warrant, opsi gitu kan untuk beli saham biasa induk perusahaan atau mengeluarkan surat berharga yang bisa dikonversi menjadi saham biasa. Nah, hak warrant misalnya kan dari opsi dari perusahaan itu dilakukan dengan cara yang sama kalau misalnya memang induk yang menerbitkannya gitu. Ya. Nah, ini adalah ilustrasinya ya. I think this is going to be the last one. So, this is illustration penghitungan laba per saham konsolidasinya. Jadi ketika ya sama kayak tadi ilustrasinya sih yang atas ini. Nah, jadi separate operating income-nya 150 tadi kan, kemudian dikali 40%, kemudian dapat nilainya 108 kayak tadi. Nah, capital structure si Pelas ini terdiri apa aja? 100.000 share gitu kan, kemudian 10% convertible debt. Nah, kita lihat di sini. Ini diketahui ya. Jadi sebelum EPS itu bisa dihitung, nah jadi struktur modalnya gitu ya. Jadi sebelum penghitungan LPS konsolidasi, maka total EPS untuk setiap anak itu harus lebih dulu kita hitung gitu kan. Jadi LPS dasar dan juga dilution PT anak itu karena dia tidak memiliki obligasi konversi yang beredar. Jadi net income-nya di sini kan 30.000 tadi ya, 30.000 kan. Kemudian interest rate-nya lebih calculate like this. Jadi dikalikan dengan 60% ya. Nah, ini caranya 1 kurang 0,40. Ini tadi adalah tax rate-nya kan. Nah, diluted amount this one. Nah, kemudian ini adalah dapatkan weighted average-nya. Nah, oke, ini dapat yang conversion itu 4.000 ya. Ya, convertible itu 4.000 kan. Sehingga dapat
earning per share untuk yang basic adalah 1,5 dan diluted adalah 1,4. Ya. Oke, nah kemudian ini adalah consolidated earning per share atau laba per saham konsolidasi. Nah, laba per saham konsolidasi ini tuh sebesar 980 itu tuh atau 0,98 ya. Itu dia berdasarkan weighted average dari saham yang beredar gitu kan. Kemudian 0,8 itu asumsinya adalah dilusinya secara penuh. Oke. Dari mana kita dapat ini? Kita lihat di sini. Oke. Nah, kalau di sini teman-teman bisa lihat. Jadi tadi kan ini numeratornya ya. Kalau tadi kan model rumusnya tuh yang kayak ke samping. Ini teman-teman bisa mengerti melalui informasinya seperti ini. Oke. Nah, jadi ini dikurangi 24.000 kan ya. Oke, so that's one. How to calculate earning per share berdasarkan laba per saham konsolidasi ini nanti. Jadi ada item-item yang akan ditambahkan di sini ya. Jadi so have to be careful with that. So I think that's enough for the explanation. So thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.